2022 ini kalau disesuai dengan rencana. Ya, kita kembali ke masalah regulasi penurunan tarif tes PCR sudah diatur, namun respon pelaksanaannya beragam. Bagaimana upaya pengawasan dari regulator? Kita berdialog malam ini dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, Bu Nadia, kalau kita lihat tadi ada yang sudah mengikuti aturan baru ini, ada pula yang belum dengan berbagai alasan. Nah, sebenarnya bagaimana efektivitas pelaksanaan dan juga pengawasan dari regulator? Iya, tentunya sejak surat edaran ini kita sampaikan tanggal 16, berarti sejak tanggal 17 itu kita sudah mengharapkan seluruh laboratorium, khususnya laboratorium swasta itu untuk mengikuti aturan sesuai dengan surat edaran tersebut. Artinya harga pemeriksaan tertinggi PCR itu adalah Rp495.000 untuk di Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk di luar Jawa dan Bali. Nah, selanjutnya untuk implementasinya tentunya kita akan menyerahkan kepada Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki kewenangan karena izin operasional dari laboratorium-laboratorium tersebut adalah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota ini. Artinya apakah ada semacam peringatan untuk mereka yang belum mengikuti tarif baru tersebut, Bu Nadia? Ya, tentunya yang pertama adalah perlu diklarifikasi dulu oleh Dinas Kesehatan tersebut mengapa kemudian pembayaran ataupun tarif untuk pemeriksaan PCR itu belum mengikuti sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apakah memang karena misalnya proses pemeriksaannya itu lebih cepat ya, misalnya hanya 3 jam seperti itu, Mbak Ilona. Jadi kemudian yang juga harus dipastikan bahwa kita sudah mengatur bahwa pemeriksaan ini adalah 24 jam ya. Jadi sehingga ini yang harus dipastikan kalau memang sudah lebih dari 24 jam bahkan melebihi harga tertinggi, ini perlu pertama mungkin mendapat teguran secara lisan dulu, kemudian teguran secara tertulis, dan selanjutnya bisa sanksi yang berat adalah pencabutan izin operasional dari laboratorium tersebut. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya nih, tadi Persi juga mengatakan mengapresiasi sebenarnya dan menghormati keputusan dari pemerintah pusat. Tetapi mereka mengingatkan soal harga pembentuk komponen tes PCR, harganya begitu. Nah, mereka meminta harga komponen tersebut kalau bisa diturunkan. Tanggapannya gimana, Bu Nadia? Iya, tentunya sebelum kita melakukan penentuan harga pemeriksaan PCR tertinggi, kita sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak ya, mulai dari distributornya, penyedianya, juga sampai pelakunya, yaitu laboratorium swasta yang kita coba tanyakan mengenai bagaimana komponen pembentukan harga tersebut. Kita tahu bahwa komponen pembentukan harga dari pemeriksaan PCR itu kan selain reagen, yang memang komponen paling banyak ya 40 sampai dengan 50%. Kemudian ada bahan habis pakai seperti APD, kemudian masker, sarung tangan, dan tiup lainnya ya yang pada saat proses ekstraksi itu dibutuhkan, termasuk juga swabnya, kemudian tempat untuk menaruh virusnya, itu semua merupakan termasuk bahan habis pakai. Selain itu ada biaya operasional lainnya seperti tenaga pemeriksanya, kemudian juga biaya investasi daripada alat pemeriksa itu sendiri. Jadi sudah kita perhitungkan. Oke, sudah dihitung, artinya tidak ada lagi masalah, harusnya implementasi lapangan ya? Betul, dan pilihan reagen juga jauh lebih banyak karena ada 118 reagen yang impor dan 6 yang sifatnya lokal yang bisa dijadikan pilihan. Oke, pertanyaan saya berikutnya, kenapa kita baru bisa menurunkan tarif PCR, Bu Nadia? Ya, tentunya karena kita melihat, pertama saya rasa karena Pak Presiden mendengarkan masukan dari berbagai pihak ya, dan kemudian kita mencoba melihat dari survei yang dilakukan dan juga melihat keragaman dari harga reagen tadi ya, yang tentunya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Artinya mengapa kemudian Malaysia bisa mencapai harga yang bisa lebih murah ya pada waktu kita menetapkan 900.000, sehingga itu yang kemudian kita lakukan evaluasi berdasarkan tentunya arahan dari Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa perkiraan harga itu harus bisa ditekan sampai dengan 45%-nya. Dan ini kita lakukan upaya-upaya juga ya, negosiasi
kepada para pengimpor tadi untuk bagaimana memastikan bahwa harga tersebut merupakan harga yang merupakan kesepakatan dan layak untuk bisa diaplikasikan tentunya. Oke, negosiasi tadi apakah masih berpotensi membuka ruang untuk menurunkan lagi harga PCR, Bu Nadia? Karena memang kalau dibandingkan negara ASEAN, kita termurah kedua ya setelah Vietnam. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, bahkan ada negara lain yang menggratiskan tes PCR. Tanggapan Anda? Ya, jadi harga pemeriksaan tes PCR ini adalah pemeriksaan untuk masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri. Artinya kita tahu bahwa misalnya untuk syarat pelaku perjalanan salah satunya kan adalah tes PCR, dan ini tentunya bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat. Tetapi untuk dalam rangka penanggulangan COVID-19 untuk kasus suspek, kemudian kasus kontak erat yang harus melakukan pemeriksaan PCR, ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ya. Jadi otomatis ini warga yang dalam kriteria tersebut suspek atau kontak erat, itu pemeriksaan tesnya menjadi tanggungan dari pemerintah. Jadi tidak akan dipungut bayaran peser pun sebenarnya. Jadi ini memang sebenarnya adalah untuk lebih pada masyarakat yang mengakses tes PCR secara mandiri. Dan ini lebih murah dikarenakan kita tahu masyarakat kan salah satunya kalau akan melakukan perjalanan itu harus melakukan pemeriksaan tes PCR, dan ini bisa dilakukan dengan akses harga yang lebih murah ini. Tapi kita masih tetap bisa mengevaluasi ke depan kalau memang ada komponen-komponen yang lebih murah. Tapi harus kita pahami juga bahwa sebagian besar komponen-komponen pemeriksaan PCR itu kita masih berupa impor ya, bahkan yang lokal pun bahan bakunya masih impor, sehingga untuk kemudian menekan lebih rendah ini mungkin nanti kalau sudah lebih banyak supply reagennya ya, sehingga harganya akan lebih kompetitif tentunya. Iya, harapan kita juga mandiri ya soal bahan baku di sektor kesehatan begitu. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Sama-sama.